Baik, perkenalkan, nama saya Albonzeri Wanggarjunantio, NIM 050. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Oke, yang pertama, internet. Apa itu internet? Internet atau Interconnection Networking merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Cikal bakal internet ini dibentuk melalui proyek ARPANET dari ARPA, yang singkatan dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu padan dengan perangkat keras atau hardware, sehingga para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja ya. Oke, selanjutnya perkembangan singkatnya ini. Yang pertama, pada tahun 1960 ditemukannya teori paket switching. Nah, teori paket switching ini merupakan metode pengiriman yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum kemudian dikirimkan. Pada tahun 1960 sampai 1969, ARPA mengembangkan ARPANET dan menghubungkan 4 buah host pada tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, University of Utah, dan Santa Barbara. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1971 ditemukannya Hypertext dan Teamnet. Dan anggota ARPANET juga menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Kemudian 1972 ditemukannya Bapak Internet ya. International Network Working Group ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Nah, kelompok ini yang pertama kali melakukan pertemuan adalah Vincent yang menjadi pembicara pertama. Oleh karena itu dia dikenal sebagai Bapak Internet hingga sekarang. Kemudian tahun 1982 sampai 1986 TCP atau IP dan DNS ditemukan. Jelasnya pada tahun 1982 internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi, sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS. Nah, DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Berikut adalah penjelasannya. Nah, tentang paket switching. Jadi di paket switching ini ya, data akan dibagi menjadi beberapa paket dulu sebelum dikirimkan. Misalnya di sini dari host 1 ke host 2. Nah, ini adalah data yang sudah diterima. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah persebaran ARPANET yang pada tahun 1969 hanya 4 host 4 tempat di 4 universitas, yakni Stanford Research Institute, University California, Santa Barbara, dan University of Utah. Kemudian tahun 1982 berkembang sampai di London, Harvard, Pentagon, Stanford, dan lain sebagainya. Nah, secara umum ARPANET diperkenalkan pada Oktober 1972. Nah, pemisahan ARPANET ini tidak lama kemudian proyeknya berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh karena itu dibagi menjadi 2. Yang satu Milnet untuk keperluan militer, yang satunya ARPANET.
untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Nah, kemudian ini ditemukannya hypertext dan Teamnet. Hypertext ini contohnya di sebelah paling kiri. Ini adalah hypertext yang berisi teks-teks. Kemudian di dalam hypertext ada salah satu teks yang dapat kita klik untuk membuka halaman yang baru. Nah, ini hyperlink. Contohnya di tampilan Wikipedia ini. Dan selanjutnya Teamnet. Teamnet ini untuk menghubungkan komputer kepada perusahaan besar, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah. Kemudian ada perkembangan internet dengan protokolnya, yakni TCP atau IP yang digunakan sampai sekarang. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Jadi TCP ini menggunakan paket switching yang membagi-bagi beberapa data. Selain itu juga TCP ini mengecek apakah datanya sudah terkirim secara aman, secara utuh, tidak hanya sebagian saja. Nah, kemudian ada IP atau Internet Protocol Address. Nah, IP ini adalah protokol yang digunakan dalam protokol TCP/IP tentunya untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer. Jadi ini untuk mengalamatkan tujuannya akan kemana, contohnya itu. Nah, ini kemudian ada DNS juga yang termasuk dalam perkembangan internet. DNS ini digunakan untuk mengakses internet. Contohnya, ketika kita ingin mengakses sebuah website, kita perlu mengetikkan alamat IP website tersebut, contohnya google.com. Google.com itu alamatnya sekian-sekian. Jadi untuk meringkas pekerjaan kita daripada menulis angka-angka ini, terciptalah DNS yang meringkas pekerjaan kita dan kita tinggal memasukkan alamat website tersebut. Ini adalah salah satu manfaat dari DNS. Kemudian perkembangan internet di Indonesia. Internet di Indonesia secara singkat dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan lowongan kerja informasinya. Hingga seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.